Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, pagi yang cerah meskipun suasana agak dingin, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bersama-sama thalibul ilmi. Semoga langkah yang sederhana, yang kecil ini menjadi tangga-tangga kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia hingga akhirat nanti. Setelah kemarin kita membincangkan bersama tentang tema yang berjudul Engkaulah Suami Idaman, maka saat ini kita akan melengkapi, menyempurnakan tema yang menjadi pelengkap atau menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu jika ada suami pasti ada istri. Dan tema kita adalah berjudulkan Engkaulah Istri Idaman. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ada sebuah pepatah yang mengatakan ma'akramun nisa'i illa karimun wa ma'ahunna illa la'imun. Orang yang memuliakan wanita atau istri adalah orang yang mulia. Sedangkan orang yang menghina atau menjelekkan wanita atau istri adalah orang yang tak mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidup kita dari tulang rusuk laki-laki, sebagaimana yang sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang sangat familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Dari ayat ini ada pilihan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anfus, yang bisa memiliki makna nafsun, nafas bisa. Ini memberikan makna bahwa istri kita itu adalah bagikan seperti nafas. Kaulah separuh nafasku. Seperti itu dalam lagu milik siapa itu ya? Dewa 19 kali. Separuh nafasku gitu. Jika istri itu adalah nafas, maka ketiadaan istri adalah ketiadaan nafas kita. Berarti ya mati. Tapi bagi para laki-laki hidung belang itu malah biasanya ketiadaan istri adalah merupakan kesempatan untuk mencari lagi. Tapi beda dengan suami idaman seperti anda semuanya. Ketika ditinggal istri lagi keluar kota karena ada tugas, ditinggal 1 atau 2 hari saja, waduh, kelimpungan sekali. Karena apa? Karena ditinggali 5 anak yang 2 masih kecil-kecil. Kita baru tahu betapa pentingnya keberadaan istri itu. Jadi kalau kita menyadari bahwa keberadaan istri adalah seperti nafas, anfus nafsun, maka kita akan menjaganya.
Bahkan ketika kita sesak nafas, yang kita tuju adalah tempat di mana bisa membantu kita bisa bernafas, dan itu mahal harganya. Maka jagalah istri Anda. Dan kata min anfusikum, anfus ini bisa dikatakan nafs, adalah bisa bermakna hati juga. Maka ada sebuah kata yang indah, mungkin wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk, agar ia, rusuk itu kan sini ya, agar ia berada di sampingnya. Dan Allah menciptakan dia, mereka, bukan mungkin khalaqalakum min ra'sikum, dari kepalanya, bukan. Agar apa? Agar ia, kalau ia diciptakan dari kepala laki-laki dari atas, maka ia akan menjadi orang yang membumbung tinggi, bahaya itu. Juga Allah bukan mengatakan an khalaqalakum min rijlikum, aku ciptakan engkau wahai wanita dari kaki-kaki para laki-laki, bukan. Ini bahaya. Kalau ia terciptakan dari kaki karena di bawah, maka ia akan diinjak-injak. Ya. Tapi wanita diciptakan berada di bawah lengan laki-laki. Nah, itu artinya bahwa mereka itu harus satu, dilindungi. Ya. Yang kedua, kan tulang rusuk itu dekat di hati. Maka ya, ia harus selalu ada di hati, dimanapun para suami itu berada. Jadi para ibu-ibu jangan percaya bila suami Anda hanya membawa foto Anda dan itu pun diletakkan atau ditaruh di dompetnya. Ibu-ibu tahu di manakah kebanyakan para suami meletakkan dompetnya? Di belakang, dekat dengan ya itu, dan diduduki lagi. Ya, lalu di mana lagi Ustaz? Ya, artinya tulang rusuk dekat dengan di hati, maka ia memang harus selalu dicintai. Ia memang harus selalu disayangi. Karena banyak kita tahu bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki, karena ada sosok yang tak nampak yang berada di belakang layar yang selalu membantunya. Siapakah dia? Istrinya. Awas, jangan dimaknai, hayo satu istri saja sukses, apalagi 2 istri gitu. Awas ya. Jangan disalahpahami seperti itu. Maka sungguh berbahagia para ibu, para istri dan kaum Hawa itu. Karena untuk meraih surga itu mudah sekali. Itu dekat dengan diri kalian. Tidak usah jauh-jauh. Beda dengan laki-laki, dia harus keluar rumah, banting tulang, kerja keras, panas kepanasan, hujan kehujanan. Terkadang 3 tahun tak pulang-pulang hanya untuk mencari kebutuhan keluarga, sehingga terciptalah Bang Toyib, 3 tahun tak pulang. Itu karena derita suami untuk mencari surganya yang harus mencukupi nafkah kehidupan anak dan istrinya. Tetapi bagi para wanita, bagi para ibu, surganya itu sangat dekat sekali, murah sekali. Sehingga ada ungkapan dapurku, surgaku. Dapur saja itu bisa menjadi lahan surga, pertamanan surga. Ya. Sehingga bagi saya sendiri, wanita itu makhluk yang unik dan indah. Juga ngangeni. Ya, kalau tidak ada wanita, bagaimana bisa
beranak pinak manusia itu. Wanita atau perempuan, nisa atau almar'ah, kecilnya saja itu bisa menyebabkan orang tuanya itu masuk surga. Walaupun dulu pada zaman jahiliyah ketika memiliki anak yang lahir itu perempuan, mukanya kecut. Karena bagi mereka itu adalah suatu kehinaan, jauh dari kehormatan bagi seorang laki-laki. Kalau ia melahirkan, dan istrinya melahirkan anak laki-laki, itu ada suatu kebanggaan begitu. Dan Islam tidak memiliki ajaran seperti itu. Justru Islam mengangkat derajat wanita mulai dari sedari kecil hingga ia menjadi ibu. Kecilnya saja ia menjadi jalan bagi orang tuanya untuk masuk surga. Dan ketika ia menjadi seorang ibu, ia menjadi kunci surganya bagi anak-anaknya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man ala jariyatani hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mendidik, yang membimbing, yang mengayomi dua anak perempuan sehingga anak ini menjadi anak yang solehah, yang qanitat, hafizat lil ghaibi bima hafizallah, menjaga harga dirinya, menjaga kemuliaannya sebagai wanita, menutup auratnya, menghiasi dirinya dengan rasa malu. Dan orang tua mendidik anak ini hingga ia dewasa. Yang menjadi anak yang solehah, maka ia akan datang, orang tuanya akan datang pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, bersamaku. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, beliau Rasulullah mengatakan seperti ini, Nabi sambil menggabungkan jari jemarinya. Berarti dekat. Jari jemarinya digabungkan, ini berarti dekat. Bagi siapa? Bagi seorang suami istri, bapak ibu yang memiliki dua anak perempuan atau lebih, mungkin jenisnya perempuan, tapi dibimbingnya dia, dididiknya, sehingga ia tahu ajaran-ajaran Allah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Tidak seperti sekarang ini. Karena anaknya tidak pernah dibimbing ilmu-ilmu agama, ketika anaknya diapelin laki-laki itu bangga kalau malam minggu. Wah, anakku laris rek. Digoncengin ngalor ngidul sambil dengan membuka auratnya. Roke adine dinggo atau kaos adine dinggo padang mecotot kan. Orang tuanya bangga. Dayus dia. Hati-hati, tidak akan pernah masuk surga, bahkan mencium bau harumnya surga. Siapa di antaranya? Seorang orang tua yang membiarkan putrinya membuka auratnya, memamerkan auratnya. Dan ketika anak perempuan itu sudah dewasa dan ia menikah kemudian menjadi ibu, bagaimana Islam itu memuliakan wanita? Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu, bukan bapak. Karena telapak kaki bapaknya itu bau, dari sawah belum dicuci atau pakai kaos kaki 3 hari belum dicuci. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling harus saya dahulukan, harus saya muliakan, harus saya hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Baru abuka. Awas, jangan disalahfahami. Rasulullah itu menyebut kata ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru bapakmu 1 kali. Itu berarti boleh memiliki ibu lebih dari 1 kali gitu loh.
Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi di balik kemuliaan seorang wanita, dia akan mampu menggapai surga dan dia akan menjadi istri yang idaman, bukan diidamkan oleh banyak orang, tapi menjadi penenang hati suaminya, peneduh hati suaminya. Ya, itu tidak mudah, tidak gampang. Pengorbanannya begitu banyak. Ya. Yang hanya bisa dirasakan dan dilakukan oleh para kaum hawa, para istri. Contoh misalkan, hamil itu. Hingga digambarkan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin wa fisalu fi aini wa fisalu fi amain. Wahnan ala, derita di atas derita. Ya Allah, 9 bulan 10 hari. Enakkah? Enggak enak. Pas lain kapok aku. Dilalah iku duwe sifat lali kok. Akhirnya setahun lagi hamil lagi. Coba kalau ingat betapa sakitnya itu. Mau mengkurap tidak bisa. Ya toh. Udara panas, paling enak itu mangan es. Wah, es buah. Mau makan es. Nanti takut bayinya itu kebesaran. Ada musim duren, enaknya bukan main. Mau makan duren takut nanti anaknya gimana, janinnya gimana. Banyak kok pengorbanan di sana. Tengah malam gak bisa tidur, sedangkan suaminya sudah terlelap, bahkan ngorok buandre rapakan. Dia gak nyaman. Kalau Ustadzmu tadi sok tahu. Iya, saya bukan sok tahu, tapi sering melihat, tapi bukan merasakan loh ya. Ya, saya juga punya istri saya juga wanita. Sudah hamil, pernah hamil 5 kali men. Jadi tahu. Jadi kalau saya ini tidak membantu istri saya, ya kebangetan. Ya Allah, ya bantu apa Ustadz? Biasalah bantu menghabiskan makanan. Masakannya. Loh, kalau istri itu memasak itu harus dihargai. Meskipun gak enak, kita harus bilang yang gak enak. Oh ya enggak, harus bilang enak gitu. Tapi insya Allah tidak. Kalau ia sudah menjadi pasangan suami istri dan bersumpah di hadapan orang tuanya, qabiltu nikahaha, bahagia dirasakan bersama, pahit dirasakan bersama, senang dirasakan bersama. Begitu. Enggak percaya sudah. Taib. Lalu bagaimana kriteria-kriteria menjadi istri idaman dunia dan akhirat itu? Saya yakin ini sudah dilakukan oleh para istri, para ibu-ibu kebanyakan. Saya hanya mengingatkan kembali, siapa tahu ada yang lupa. Kriterianya adalah idza sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Jika istri sudah melakukan sholat 5 waktu sebagaimana yang Anda lakukan wahai para istri, kecuali pada waktu libur ya, datang bulan ya tidak boleh memangnya. Ya. Shomat syahruha, di bulan Ramadan juga puasa. Wa hassonat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kemuliaannya, menutup auratnya. Wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Dakhalat min ayyi babil jannah saat, maka dia akan dipersilahkan Allah untuk masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Allahu Akbar. Syaratnya simpel. Sholat 5 waktu, tak pernah ketinggalan meskipun itu ada di rumah. Karena wanita kan dianjurkan untuk di rumah.
Toh kalau memang masjidnya itu di samping rumah atau dekatlah, tapi ketika ia keluar tidak menjadikan madarat, maka bersama-sama dengan suaminya pergi ke masjid, dan itu dipandang dari jauh oleh anak-anaknya, betapa bahagianya, betapa syahdunya mereka pergi ke masjid bersama-sama sambil ada sajadah di tangannya, tasbih di tangannya. Masya Allah, diam-diam telah memberikan suri tauladan kepada keluarganya dan tetangganya. Wa ta'at ba'laha, dan taat, patuh kepada suaminya. Maka 4 hal ini kan simpel, mudah sekali. Tapi bagi orang yang mukminah seperti Anda ini mudah. Tapi bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah, sholat aja nggak pernah. Terkadang kalau di rumah saja itu malah kerjaannya mun HP wae. Kan sudah selesai kerjaan di rumah. Iya, selesai sudah. Tapi kalau ada suami datang, Assalamualaikum, salam, langsung sibuk dengan HP-nya. Bagaimana itu? Akhirnya suami tidak terurus. Yang dibutuhkan suami bukanlah dandanan yang menor, tetapi adalah perhatian saja. Oh, nabi datang nih Pak. Baru datang Pak, capek ya? Mau minum apa? Susu, jahe, kopi? Air putih aja ya. Gitu. Itu pun diterima, memang keadaannya cuma air putih, tahu. Gitu. Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita siapakah istri-istri yang ahli surga itu. 1, al-wadud al-walud. Dia adalah istri yang penuh kasih sayang. Ingat, istri yang penuh kasih sayang, tapi sayangnya tidak hanya ketika ada uang datang. Tatkala uang datang juga sayang, tatkala suami geluntang atau kosong nggak bawa apa-apa ya tetap sayang. Wah, kalau habis gajian senyumnya itu sempurna. Masya Allah Pak, kita tunggu dari tadi. Kok nggak datang-datang, aku kepikiran nih. Ada apa di tengah jalan? Ya ada apa-apa di tengah jalan. Banyak orang. Tapi kalau sudah kira-kira nggak ada uang, wah. Assalamualaikum, kok baru datang? Udah disambut kayak gitu. Makanya banyak suami yang lebih dulu mati karena kayak gini. Tapi ya kalau di rumah, ya Masya Allah, pakai daster yang 2 minggu itu belum dicuci lah. Wis bolong nisan. No. Ende plus apa-apa, salon plus ini. Terbar kerokan abuang kabeh kaya macan, ambune lengok liun iki. Pemene GPU barangan. Hati-hati, Ustaz, itu bisa menghilangkan corona. Iya. Coronanya hilang, nyawane bojomu ya hilang. Allati iza ghadaba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuku ghamdan hatta tarudha. Ciri-ciri istri yang menjadi ahli surga dan ia diidamkan dunia, menjadi istri idaman dunia akhirat adalah memiliki sifat kasih sayang, ya, banyak anak, gitu. Dan ketika suaminya itu marah mungkin karena ada sesuatu yang sifatnya itu dibolehkan marah, bukan sedikit marah loh ya. Suami boleh marah, tapi jangan sedikit marah. Ya. Maka sang istri datang, mendatanginya, mendekatnya, kemudian meletakkan tangannya di tangan suaminya. Ojo diremes banter-banter loh ya, yang manja gitu. Mungkin aja langsung tekan bojone sampai tekan langsung cekel-cekemek langsung di remek-remek ya, loro kabeh. Di sini adalah
idza ghadaba ja'at hatta tad'a yada fi yadi zawjiha wa taqul. Ketika suaminya marah, maka sang istri datang kepadanya dengan penuh kelembutan, kehangatan, mesam-mesem gitu. Suaminya juga harus, ayo lapo cerak-cerak. Ono ada sesuatu nih. Nah, ada gajah di balik batu nih. Apa aja duit? Ya enggak. Jangan begitu. Ya, jangan. Sembari membisikkan dengan kata, wahai suamiku, la azuku ghamdan hatta tarda. Ya enggak usah bahasa Arab. Malah enggak mudeng. Ngomong apa? Shadaqallahul azim. Dikirain bahasa Arab. Wahai kanda, sampai nek ngundang bojone sok gimana tahu nek ngundang istri suami Anda itu, my darling ya. Ya udah, oh my darling. Oh, itu dah. Modar ora iling ya. Oh my honey. Bapak, ya biasalah. Terserahlah bagaimana lah Anda. Pokoknya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kelembutan dan penuh kehangatan. Dan ingat, jangan di depan anak-anak. Ya, tatkala Anda tahulah kapan waktunya itu. Pak, maafkan aku ya. Ketika Bapak marah, aku kepikiran dan aku tidak bisa tidur. Aku enggak enak tidur, aku enggak enak makan sebelum Kanda memaafkan kesalahanku. Wah, itu langsung. Suami kalau digituin, ini rahasia ya untuk ibu-ibu. Suami kalau digituan, itu langsung luluh dia. Apalagi setelah itu, oh ada kopi hangat, jahe susu hangat. Was, dan wes. Langsung sedelok kasih yo. Dua adik nih adik. Allahu Akbar walillahil hamd. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lika-liku laki-laki tak laku-laku, kok lika-liku laki-laki tak laku-laku. Lika-liku berkeluarga ya terkadang gelap, terkadang itu terang ya. Terkadang bahagia, terkadang itu ya bersedih. Wajarlah dalam kehidupan seperti itu. Mbak, seperti kehidupan ini, siang malam berganti, terus berganti seperti itu. Terkadang terbit matahari, terkadang juga harus tenggelam. Terkadang gelap, terkadang juga terang, gitu seperti itu. Terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis, terkadang kita punya uang, terkadang lagi kosong dan lain sebagainya. Itulah kehidupan. Itu juga dialami oleh keluarga. Maka yang dibutuhkan bagaimana toh? Yang dibutuhkan itu adalah sayap keberkahan. Yang dibutuhkan adalah dua hal. Syukur dan sabar. Maka apabila seorang istri dengan beban hidup yang begitu banyak, sudah punya beban keluarga, beban ngasuh anak, apalagi zaman sekarang ini dan detik ini, anak semuanya itu di rumah, belajar di rumah semuanya. Terutama ibu-ibu harus menjadi guru matematika, guru IPA, guru bahasa Indonesia, buarang dengah multifungsi, durung masake, durung umbah-umbahi, durung nyetrika, durung mijiti bojone, durung gawe wedang, durung rapat, durung ngajar dan lain sebagainya. Maka harus dimiliki kekuatan. Kekuatan apakah itu? Syukur dan sabar. Maka bersyukurlah. Kadang kita kan dulu belum dapat jodoh, pasti kan berdoa, ya Allah, temukanlah jodohku ya Allah. Ya Allah, apabila ia jauh, dekatkanlah ia ya Allah. Apabila ia sudah menjadi istri orang lain, ya Allah, pisahkanlah ya Allah menjadi suamiku ya Allah. Begitu ya, yang enggak. Ya. Kita berdoa setelah menikah, alhamdulillah bahagia. Ternyata tidak. Juga ternyata repot. Nggak seperti dulu bebas. Sekarang kemana-mana harus izin. Ya itu namanya sebuah tanggung jawab. Kalau tidak ada kesyukuran, maka yang ada adalah gerutu. Lama nggak dikasih keturunan, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau beri aku anak ya Allah. 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga
beri putra. Berdoa, dikasih anak, alhamdulillah, kasih anak banyak. Grutu, anak wake siji mencret, siji loro panas, siji njel duit, siji ubelen. Tapi kalau ada kesyukuran dan kesabaran di dalam hati seorang istri, maka seberat apapun beban kehidupan keluarga, berumah tangga, dan kehidupan sosial kemasyarakatan akan diterima dengan lapang dada dan penuh dengan senyum keridhaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Lalu bagaimana caranya agar syukur itu selalu ada di dalam hati sehingga memberikan satu sumber kekuatan bagi para istri? Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah mereka yang secara tatanan ekonomi itu ada di bawah kita. Alhamdulillah, sudah memiliki keluarga, diberi Allah amanah anak. Berapa banyak mereka yang belum keluarga tapi 10 tahun, lebih dari 10 tahun dan lain sebagainya belum dikaruniai anak. Ngalor ngidul kesana kemari, berikhtiar agar dikarunia anak. Lah kita, Anda, kadang nggak diminta dikasih Allah, kadang nggak jarak dadio anak ki. Begitu mudahnya, suburnya itu. Alhamdulillah, lihat subur tadi banyak anak adalah ciri-ciri dari wanita ahli surga. Jadi nek jenengan monak mana seneng wae iku. Iku ciri-ciri istri ahli surga kayak begitu. Ya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kita. Artinya secara ekonomi dan lain sebagainya itu enak ya, punya pembantu dan lain sebagainya. Bisa pergi pagi-pagi nggak capek, pagi-pagi nggak sibuk, bisa dandan dan lain sebagainya. Iki nggak iso dandan, mari aduh sosok ape kondangan, gendong anak, ternyata aduh wis wangi-wangi ganti baju lagi, gimana? Bapak ini nggak mau tahu, hanya perintah ini itu nunggu, nggak tahu bagaimana kesibukannya kayak begini. Syukur, sabar, deritamu adalah surgamu, wahai para istri. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang kecil, maka ia tidak akan pernah bisa mensyukuri yang banyak. Konon dulu ada sebuah cerita. Ada seorang ulama, pendakwah, penceramah, dan pada saat itu ia berada di luar kota untuk memberikan pengajian karena diminta masyarakat sana. Sebagai seorang suami yang memiliki anak dan istri, maka sudah sewajarnya ketika ia pulang, ia pasti membawa oleh-oleh agar orang yang di rumah bahagia. Karena pada saat itu musim kemarau, dan biasanya musim kemarau itu banyak buah-buahan seperti semangka. Maka dia memilih semangka, dia membeli semangka. Banyak semangka besar-besar dipilihnya. Sampai-sampai ia bertanya kepada sang penjual, wahai sang penjual, tolong pilihkan semangka yang terbaik, yang termanis, tidak apa-apa mahal sedikit. Ini untuk anakku dan istriku yang ada di rumah yang menunggu kehadiranku. Sang penjualnya pun memilah-milih mana yang cocok. Tepuk, puk 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 puk, buk 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 buk, pak 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 pak. Masa seperti itu? Ya saya lihat bila ada penjual yang ngebuk lo, buk 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 buk. Gak tahu itu yang gimana kok bisa tahu itu enak dan tidaknya. Karena ahlinya mungkin ya. Akhirnya dua semangka dibawa pulang, cukup besar. Dengan niat ulama tadi adalah membahagiakan keluarganya. Sampai di rumah disambut
hangat oleh anak-anaknya, juga istrinya. Alhamdulillah, oleh-oleh yang ditunggu-tunggu pun datang. Maka sang istri bergegas mengambil pisau untuk membelah, memotong, dan menikmati semangka bersama anak-anaknya. Ternyata merah memang warnanya setelah diicipi, ternyata nggak manis. Lalu sang istri bertanya kepada sang suaminya, semangka begini kok dibeli? Rano rasane blas, manis enggak kayak begini. Beli di mana toh Pak? Ingat, loh tadi kan ulama, kok dibentak-bentak? Yang orang yang paling berani kepada kiai itu adalah istrinya. Kalau di luar, yai cucuk tangan. Tapi kalau di rumah, dibentak-bentak istri. Manusia yang sangat menakutkan itu ya istri itu. Ya saking akrabnya kali ya. Dan dia tahu kekurangan suaminya. Kalau di luar kan nggak tahu, pakai kopiah kayak saya ini, dipanggil Ustadz, cium tangan dan lain sebagainya. Itu kalau di luar. Kalau di rumah suruh nyuci piring, jebokin anak gitu. Ya, begitulah suami idaman. Lanjut cerita tadi, beli di mana tuh Pak? Di sana tadi. Nggak ada rasanya. Emang harganya berapa? Ya 150. Begini 50.000. Mahal banget. Udah mahal, ora enak. Mendingan tadi beliin yang lainnya. Gue nunggu tukokno ngene. Akhirnya sang suami pun berkata, wahai istriku, mengapa engkau marah-marah seperti itu? Apa gunanya marah? Apakah dengan kemarahanmu itu bisa merubah semangka ini menjadi manis? Apakah dengan marahmu itu bisa mengembalikan semangka menjadi utuh kembali dan bisa saya kembalikan kepada penjual yang di sana sehingga saya bisa meminta gantinya gitu? Wah istriku, mengapa engkau tidak berterima kasih saja dengan mengucapkan Alhamdulillah? Ketahuilah istriku, saya sudah berniat untuk membahagiakanmu dan anak-anak kita. Karena kemampuan saya hanyalah bisa membelikan semangka ini. Saya belum bisa membelikan pesawat terbang atau apalah gitu. Tapi mengapa engkau tidak mensyukuri? Malah marah-marah seperti ini. Kira-kira siapa yang sebenarnya kau marahi itu? Tak ada satupun pembeli itu yang ingin membeli semangka yang tidak enak. Semuanya pasti pembeli, siapapun itu pasti memilih yang terbaik karena ia membeli juga dengan uang, bukan meminta. Tapi siapa yang tahu kalau di dalamnya ini gak enak? Lalu siapa yang salah? Apakah penjualnya? Dan tidak ada satupun penjual makanan atau buah-buahan seperti ini yang menjual yang tidak enak. Pasti dia memiliki keyakinan bahwa yang dijualnya itu yang terbaik, sehingga nanti pembelinya itu merasa puas begitu. Lalu siapakah yang salah? Pembeli tidak, penjual tidak. Apakah yang pembuat semangka ini? Siapakah yang membuat semangka ini? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau engkau istriku gerutu, marah dan lain sebagainya atas semangka yang tidak enak ini, berarti engkau telah memarahi yang menciptakan semangka ini. Kalau kau memarahi yang menciptakan semangka ini, cobalah kau membuat sendiri semangka itu. Bisakah? Kalau kamu memang bisa membuat semangka, maka marah berhak kau lakukan.
syukurilah yang sekecil, maka kau akan bahagia, wahai istriku. Kau tidak akan pernah bisa mensyukuri yang banyak apabila yang kecil-kecil seperti tidak kau syukuri. Dan ketika engkau mensyukuri, ridho dengan apa yang ada, membahagiakan orang yang telah memberimu, maka Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Allah akan melipat gandakan, memberikan keberkahan dari rezeki-rezeki yang engkau miliki. Dan tadi sempat saya singgung bahwa bagi para istri surganya itu sangat dekat sekali. Ada ungkapan surgaku, dapurku, atau dapurku itu surgaku. Kok bisa? Anda para istri membuat kopi atau minuman hangat di pagi hari atau kapanlah di sore hari atau malam hari dengan ridho, ketulusan, keikhlasan dan membuat suamimu itu bahagia, itu adalah surga. Pertanyaannya sekarang, mengapa banyak para laki-laki, para suami itu lebih suka ngopi di warung daripada ngopi di rumah? Satu hal, karena ketika di warung itu ia mendapatkan keramahan, baru datang saja, lama nggak pernah kelihatan. Penjualnya seperti itu, ramahnya bukan main. Lama nggak pernah kelihatan. Ngunjuk nopo? Susu, jahe, wedang, langsung dipilih seperti itu loh. Silakan Cik Dok. Maaf ya, saya bersihin dulu ya. Masya Allah. Gimana kabar anak-anaknya? Ramahnya bukan begitu. Padahal yang diminum kopi di rumah dengan di warung itu sama enggak? Sama. Gulanya sama tidak? Sama. Cangkirnya sama tidak? Sama. Ada satu yang berbeda. Apa? Keramahannya, kelembutannya, intonasi kata-katanya. Itu yang tidak ada. Maka jangan salahkan para suami, para laki-laki itu lebih suka marung daripada di rumah. Mungkin saja untuk evaluasi, bukan menyalahkan, evaluasi. Kadang suami datang, ono kopi bu, ono, iso dibuatin bu. Udah besar, minta buatin, buat sendiri. Tuh, kopinya di situ, gulanya di situ, gelasnya nyuci sendiri. Oh, habis ya pak, gasnya, tolong sana beli di toko sana, toko tetangga desa. Sekalian ya, jangan lupa beli ini, beli itu, ini, semua. Mau beli kopi aja, maaf, mau minum kopi aja ribet ya kayak begitu. Malah habis kopi itu biasanya kalau di warung cuma 5.000, goro-goro beli sesuatu yang lain malah habis 75.000. Sapa sing gelem mau ngombe kopi koyo ngene iki? Ya Allah ya Rabbi. Dalam kitab Uqudul Jen, ya, ini kitab yang sangat disukai oleh para santri-santriawati ketika ngaji posonan ya dulu ya. Syekh Nawawi menjelaskan tentang nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, ayyumra'atin khadamat zawjaha biniyatin shadiqatin illa kharajat bin dhunubiha kayaumi waladatha ummuha. Berbahagialah para istri, perhatikan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, yaitu Sayyidatin Fatimah yang menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha, yang pada saat itu Sayyidatin Fatimah tangannya akeh kapalan nih, karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membuat roti sendiri, giling gandum sendiri. Wahai Fatimah, siapa saja dari seorang istri yang melayani suaminya dengan tulus, ikhlas dan jujur, maka dosa-dosanya
akan hilang dari dirinya kayaumin waladatsha ummuha, sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa membawa dosa. Masya Allah. Walam takhruj minad dunya wa 'alaiha minaz zunubi syai'un. Dan ketika ia keluar dari dunia, kemana? Alam kubur. Ia tidak membawa sedikit pun dari dosa. Wa tajidu qabraha raudatan min riyadil jannah. Dan kelak istri tersebut yang melayani, yang membahagiakan suaminya, meskipun dirinya itu capek, lelah, ketika dia akan menemukan kuburnya menjadi pertamanan surga. Wa a'tahallahu ta'ala sawaba alfi hajjatin wa alfi umratin. Dan Allah akan memberinya pahala 1000 orang yang haji dan 1000 pahalanya orang yang umroh. Masya Allah. Allahu Akbar. Kurang apa lagi? Membuat kopi dengan penuh ikhlas, membahagiakan suami sehingga suami kerasan di rumah, tenang hatinya. Surga balasannya, dapurku surgaku. Makanya ini baru kopi loh, belum makanan-makanan yang lainnya. Karena saya tahu ini mbak-mbak atau ibu-ibu, kan Anda ini pandai memasak, masak air. Ya enggak, pastilah soto bisa, gitu, rawon bisa, mantap, semuanya bisa. Apa itu? Sarimi rasa soto. Ya mulailah belajar. Menu bahan-bahan yang biasa kalau diolah oleh seorang seperti Anda yang penuh dengan ketulusan, niat untuk membahagiakan keluarga, bahan-bahan baku yang biasa akan menjadi rasa luar biasa karena dimasak dengan penuh cinta dan keridhaan. Dan ketika maka belajar, apalagi sekarang tuh di YouTube itu banyak itu masak ini, bagaimana jagung bisa menjadi pizza. Oh, luar biasa itu. Piye mbuh harak roh kok iso ngono. Bagaimana tempe bisa dibuat opor ayam. Caranya bagaimana? Oh, itu ada sasa. Ada apa itu namanya? Yang bubuknya rasa ayam kayak begitu. Ya cuma pakai bumbunya aja. Ayamnya nanti aja dah. Masya Allah, Allahu Akbar wallahi. Dan ya saat saya capek dan capeknya istri karena nyuci itu Masya Allah masih di dalam kitab yang sama loh disebutkan. Jadi seorang istri yang mencuci pakaiannya suaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, di dalam kitab itu, di dalam kitab Uqudul Ujan ya, dia mendapatkan dicatat oleh malaikat 2000 kebaikan dan bisa melebur 2000 keburukan. Coba, padahal jenengan setiap hari, setiap pagi kan pada subuh itu sudah mencuci pakaian. Makanya para suami, istrinya tidak usah dibelikan mesin cuci, biar istri-istri Anda itu masuk surga dengan nyuci. Ya. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghasalat al-mar'atu thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfai sayyiatin wastaghfara laha kulla syai'in tala'at alaihi syamsu." Masya Allah. Di dalam kitab Uqudul Ujan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ini adalah sebuah motivasi agar apa? Para istri tidak gerutu, tidak menuntut ini dan itu. Artinya di balik kesusahanmu, kecapekanmu, nih 2000 kebaikan diberikan kau. Tatkalanya istri itu mencuci pakaian suaminya, maka Allah memberikan pahala 2000 alfai
dan mengampuni dosa-dosanya yang tercatat 2000. Wastaghfara laha, dan kulla syai'in tol'at ali syamsu, dan segala hal makhluk Allah tatkala matahari terbit itu meminta ampunan atas apa? Capeknya jerih payahnya istri yang ridho untuk membantu menyelesaikan urusan rumah tangganya. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Makanya nanti pagi langsung tuh sarungi bojone sampean langsung dilorot ngono wae. Tak cuci ngono. Opo iki? Ana hadis sing kaya ngene, biar banyak pahala masuk surga gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhiasan yang terbaik bagi wanita adalah rasa malu. Kalau wanita tidak punya rasa malu, pasti ia akan malu-maluin dan akan membuat malu semua keluarganya, bahkan masyarakatnya di mana ia berada. Malu apabila mengumbar aurat, malu apabila tidak menjalankan kewajibannya, malu apabila sering keluar rumah tanpa izin suaminya, malu apabila tidak membaca Al-Quran, malu apabila tidak berbakti kepada suami dan kedua orang tuanya, baik orang tua yang mengandungnya maupun orang tua dari suaminya. Di balik setiap lelaki hebat ada seorang wanita, karena wanita itu berada di sisinya. Bukan ia diciptakan dari atasnya kepala atau di bawah, tapi di dalam, dari tulang rusuknya, dan itu dekat dengan hati, yang berarti wanita, istri memang harus dicintai, disayangi. Wahai para istri, para wanita, jadilah seperti berlian, berharga dan langka. Kun kazahab, jadilah kuni kazahab, jadilah seperti berlian, berharga dan langka. Tidak seperti batu yang bisa ditemukan di mana-mana. Dan ketahuilah, segala sesuatu yang berharga pasti tertutupi. Seorang wanita yang berpakaian menutup aurat ibarat mutiara yang berada dalam cangkangnya. Dan itulah kemuliaan dan kehormatan para istri idaman dunia hingga ukhrawi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.